Nah, baik kita lanjutkan untuk yang ke nomor 40. Nah, untuk nomor 40 dikatakan bahwa dalam perhitungan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan pada akhir tahun, hal-hal berikut adalah tepat kecuali. Nah, berarti kita di sini disuruh menemukan yang salah, teman-teman. Nah, secara sekilas nih, teman-teman gimana nih? Nah, kalau kita lihat nih ya, ada dua jawaban yang mirip gitu. Nah, yang pertama itu adalah ini yang B, dan yang kedua itu adalah yang C, teman-teman. Maaf, yang C, yang D. Nah, berarti kan kalau biasanya ketika terjadi seperti ini tuh kita cek dari sininya, bener nggak gitu ya. Nah, kalau yang A ini benar. Kenapa? Karena dia emang gitu, perusahaan bisa menggunakan pendekatan akuntansi komersial mulai dari seluruhnya. Nah, hal ini tertuang dalam laporan laba rugi yang nanti bakal dijadikan untuk menghitung PPh terutang. Nah, yang C juga benar nih. Kenapa? Karena kan kalau kita perusahaan itu dasar laba komersial itu nggak bisa langsung ditetapin sebagai beban pajak ini, karena ya balik lagi, karena ada namanya kayak biaya fiskal atau biaya pajaknya gitu. Artinya ada biaya-biaya yang secara komersial diakui tapi secara pajak nggak diakui. Nah, berarti kita pilihannya ada antara B dan C ya, teman-teman. Nah, dari B dan C ini tuh kira-kira mana nih? Nah, yang dari kira-kira jawaban yang salah adalah yang D. Karena apa? Karena jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, kita akan terbentuk namanya kewajiban pajak tangguhan nih, seperti yang poin B ini. Bukan sebagai aset, melainkan kewajiban, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Untuk soal B bagian kasus 1. Nah, di mana kita melakukan analisis strategi terkait KAF atau PT Kimia Farma. Nah, kita disuruh menentukan ataupun menyertakan argumen kita untuk mendasari ataupun mendukung analis kalian. Nah, kita disuruh diminta untuk analisis terkait cost driver dan product differentiation serta strength and weakness perusahaan. Nah, perlu kita pahami bahwa untuk menganalisis cost driver, artinya cost driver itu tuh kita dapat si perusahaan itu tuh dapat menekan biaya produksinya, atau kita bisa bilang meminimalisir biayanya atau meminimalkan biaya namun mencapai efisiensinya, seperti itu. Nah, bagaimana cara si KAF ini tuh melakukan ataupun menerapkan kebijakan terkait cost driver ini, ataupun bisa kita katakan sebagai cost leadership-nya. Nah, di sini katanya bahwa si KAF itu melakukan ataupun menggandeng Sungwon Pharmacopeia CO Ltd, di mana perusahaan farmasi asal Korea Selatan. Nah, dengan mendirikan perusahaan patungan alias joint venture bernama PT Kimia Farma Sungwon Pharmacopeia dengan komposisi pemegang saham itu 75% untuk Persero dan 25% untuk Sungwon. Nah, jadi dari sini itu dia tuh langkah strategi itu difokuskan untuk di sini itu mengembangkan teknologi dan produksi bahan baku aktif obat gitu ya. Jadi melalui joint venture dengan perusahaan Korea ini, dia itu tuh untuk mengembangkan teknologi itu. Jadi dia melakukan joint venture tujuannya untuk pengembangan teknologi dan produksi bahan baku aktif obat. Nah, keberadaan KFSP sebagai langkah awal pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri. Oke. Nah, artinya kalau kita lihat si PT Kimia Farma ini menggandeng si Sungwon Pharmacopeia Ltd itu, pertama adalah tujuannya adalah untuk mengembangkan teknologi, gitu, untuk mengembangkan teknologi dan untuk terkait produksi bahan baku aktif, gitu kan, dalam negeri, gitu kan, bahan baku obat dalam negeri ini, pengembangan bahan baku obat dalam negeri. Artinya hal ini tuh sebenarnya terkait, kalau kita lanjutkan lagi, kalau teman-teman baca nih, di sini kan kayak dibilang bahwa mengambil contoh kasus Iran. Nah, Iran sebagai negara kaya minyak, meski diembargo bertahun-tahun, Iran tetap mampu bertahan sebagai sebuah negara. Iran itu mau minyaknya diembargo bertahun-tahun tidak mengalami begitu
banyak masalah. Tapi ada yang terjadi jika diembargo itu bahan baku obatnya. Dampaknya akan jauh terasa. Iran tahu hal ini akan sebagai bentuk ketahanan nasionalnya, gitu. Sedangkan terkait krisis moneter Indonesia, krisis moneter di situ kan kondisi itu menyebabkan industri farmasi di tanah air tiara. Ini yang dimaksud bahan baku obat sebagai ketahanan nasional. Oke. Nah, krisis moneter 98 menunjukkan betapa kita tidak punya ketahanan nasional. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau dari sini itu si tujuan kita menggandeng si perusahaan Korea ini itu adalah kita untuk mencegah terjadinya kekurangan dari sisi bahan baku gitu ya. Karena kan dari sini nih Iran katanya kalau yang diembargo itu tuh minyaknya, I think katanya dia nggak bermasalah. Tapi kalau yang diembargo itu tuh bahan baku obatnya, maka akan lain ceritanya. Gitu. Nah sama kayak di Indonesia gitu kan ya. Ketika krisis 98 katanya industri farmasi kita itu tiarap. Berarti kita ketahanan terkait obat itu tuh juga nggak tahan gitu sama kayak negara Iran tadi. Nah, oleh karena itu melalui kerjasama seperti itu, joint venture-nya dari perusahaan Korea gitu kan, ya kita berharap kita dapat mencegah kekurangan bahan baku obat gitu. Misalnya kalau sewaktu-waktu akan terjadi krisis gitu ya, sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor melakukan impor bahan baku gitu ke luar negeri gitu kan. Kita nggak melakukan impor lagi gitu kan dengan negara-negara lain gitu, sehingga kita punya namanya bahan baku sendiri untuk membuat obat kita sendiri gitu kan. Nah melalui hal ini tuh makanya kita bilang kita kalau namanya kan udah berbeda nih ya ketika kita impor sama kita punya sendiri. Berarti kan ketika kita punya sendiri barang atau bahan bakunya, otomatis produk-produk yang akan kita hasilkan bakal lebih murah, kecuali kita dibandingkan ketika kita melakukan impor. Karena kalau kita impor berarti kan kos bahan baku itu tuh udah mencakup berbagai biaya lagi gitu ya. Udah biaya impornya berapa, PPN-nya lagi berapa gitu kan, otomatis udah makin besar nanti. Nah, makanya ketika kita menggandeng perusahaan Korea tadi, kita berharap kos dari ketika kita memproduksi obat-obatan terkait bahan baku tadi menjadi lebih rendah gitu ya teman-teman, sehingga nanti kita ketahanan nasional kita akan menjadi lebih tinggi. Nah, bagi secara kesimpulannya gitu kan ya, PT Kimia Farma itu tuh telah menjalankan konsep leadership dengan baik dengan cara pengembangan teknologi dan produksi bahan baku obat dalam negeri. Nah, hal ini bertujuan untuk menekan biaya produksi bahan baku obat sehingga kita akan mencapai ketahanan nasional ketika kondisi farmasi itu sedang krisis. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita udah selesai nih menganalisis terkait cost driver-nya. Sekarang adalah produk differentiation. Nah, produk differentiation itu adalah produk yang pembedanya. Artinya perusahaan A ini kayak gini produknya, perusahaan kita harus beda nih, yang unik, ya istilahnya gitu, yang unik sih gampangnya, yang berbeda dengan kompetitor lainnya. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwa si PT KF ini menerapkan ini namanya teman-teman. Oke. Sebentar yang saya baca. Nah, ini produk bahan baku di sini tuh. Ini selain memproduksi bahan baku obat aktif, ATI, KPSP juga memproduksi high function chemical FEC yang dapat digunakan sebagai bahan baku kosmetika dan food supplement, yang seluruh hasil produk HPC ini akan diekspor ke Korea, Jepang, dan Amerika. Nah, itu contoh dari produk differentiation dari KF ini. Jadi dia produk yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan kompetitor yang sejenis dengannya. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita analisis terkait yang namanya si strength and weakness. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa lihat ya, kalau secara teman-teman kalau udah baca nih, soalnya pasti bisa sih, karena ini kan lebih kepada teori ya, lebih menemukan jawaban dari
cerita ataupun dari artikel ini. Nah, strength atau kekuatan. Nah, berarti di sini kita bilang bahwa kalau di sini tuh secara proporsinya udah gedean persen, berarti kan dia lebih memegang kendali gitu ya. Nah, makanya yang pertama adalah kita PT KAF ini tuh mendirikan perusahaan ataupun perusahaan joint venture bernama Kimia Farma Sungwon dengan komposisi si PT Kimia Farma itu 75 dan Sungwon itu 25%. Sehingga hal ini tuh dapat mengembangkan bisnisnya sampai ke luar negeri. Yang kedua tadi, karena dia sudah bekerja sama dalam tujuan pengembangan teknologi serta bahan baku yang obat aktif. Gitu. Nah, ini tuh tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi yang tadi terkait dengan cost leadership atau cost driver-nya. Selanjutnya, berarti kan gini, kalau dia sudah punya bahan baku sendiri, berarti dia sudah bisa menciptakan ataupun memproduksi obat-obatan secara mandiri. Dan yang terakhir tadi ada yang namanya production aku lupa nih, produk differentiation-nya, produk pembedanya atau produk uniknya itu terkait si HPC tadi ini, yang dia memproduksi high function chemical. Jadi itu salah satu contoh strength dari KAF tadi ini. Berarti dia pertama dia dari dia joint venture, yang kedua dia pengembangan teknologi, yang ketiga terkait dengan dia bisa mandiri gitu, artinya mandiri dia bisa menciptakan ataupun memproduksi obatan sendiri, dan yang terakhir terkait dengan produk differentiation-nya. Nah, itu merupakan strength dari PT KAF. Sedangkan weakness-nya jelas di sini sudah aku warnain juga. Di sini tuh dia tuh nilai ekspor farmasi dari tahun 2017 tercatat sebesar 17.600 ton. Di tahun 2018 meningkat ke lagi sebesar 25.770 ton. Sedangkan impor pada 2017 tercatat cuma 26.160 ton, kemudian meningkat. Nah, artinya dalam hal ini tuh nilai impor bahan baku itu lebih besar ketimbang ekspornya. Berarti kita lebih banyak membeli bahan dari luar ketimbang kita mengirimnya ke pihak luar gitu ya. Nah, itu tuh salah satu kalau kita bisa gambarkan misalnya ketukan ke persamaannya sama dengan C plus I tambah net export gitu kan. Nah, berarti kan bisa mengurangi karena ekspor yang lebih gede gitu ya. Impornya lebih gede ketimbang ekspornya, gitu kan ya. Selanjutnya bisa kita katakan bahwa karena dia Kimia Farma itu ada BUMN gitu ya, berarti kan segala sesuatu yang akan dilakukan oleh si PT KAF ini itu selaku bagian dari BUMN, berarti dia akan diatur sama peraturan-peraturan yang ada, seperti kayak dibilang ada diterbitkannya Permenkes gitu ya, adapun peraturan tingkat komponen dalam negeri ataupun dia kayak instruksi presiden, berarti kan dia rigid banget ya, rigid sekali. Nah, artinya berbeda gitu ya ketika kalau dia perusahaan swasta, berarti kan kita ketika mau ekspansi itu lebih mudah karena kita nggak terikat. Nah, kalau sedangkan pemerintah kita harus lihat nih peraturannya ini gini-gininya, ada namanya regulasinya yang mengikat, yang masih rigid kalau kita melakukan kayak misalnya ekspansi gitu. Jadi hal-hal ini sih yang merupakan mungkin masih jadi kelemahan kita sebagai kayak misalnya kayak ini si KAF ini gitu kan ketimbang dengan perusahaan-perusahaan swasta. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.